Kisah cerita yang memberikan motivasi dan menjadi sebuah inspirasi serta inovatif. Hadir berbeda dengan membahas activity dan lifestyle mahasiswa. Inilah cerita dunia mahasiswa. Halo sahabat CDM, kembali lagi bersama kami di Cerita Dunia Mahasiswa. Kali ini di Cerita Dunia Mahasiswa ada yang berbeda loh. Ada yang tahu apa yang berbeda? Ya betul, ini dia. Hari ini aku Cila ditemenin temen aku. Oktavia Ramadiani, bisa dipanggil Okta biar lebih akrab. Kami akan mengulik dan menggali semua kisah inspiratif dan inovatif dari narasumber-narasumber yang tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa dan akan memberikan motivasi bagi kita semua. Kak Okta, Ya? hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Siapa Kak Cila? Sosok mahasiswa yang sangat inspiratif dan menjadi panutan di Universitas Nusa Putra. Wah, penasaran banget. Nah, daripada membuang waktu, mending kita lihat aja cuplikannya. Check it out. Taufik Rahman adalah salah satu mahasiswa muda berprestasi di Universitas Nusa Putra. Di usianya yang masih terbilang cukup muda ini, dia berhasil menjadi juara harapan 2 dalam kompetisi mobil ramah lingkungan tingkat nasional. Tidak hanya itu, masih banyak lagi prestasi-prestasi yang pernah diraih. Wah, teman-teman, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber kita juga ya, yang benar-benar berpengalaman dan luar biasa banget, yang akan memberikan motivasi buat kita semua. Kita panggil aja langsung daripada penasaran, yaitu Bang Taufik Rahman. Halo Bang, kita salaman kopi dulu Bang. Iya. Silakan duduk Bang. Iya, sama-sama. Kak Cila duduk. Ya, mari. Bang nih, apa kabar? Semoga sehat terus ya Bang. Iya, alhamdulillah kalau ya baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Bang nih, kan Kita menerapkan ya. 3M juga. Oke, siap. Sebelum itu pakai dulu. Oke, siap. Maaf ya Bang. Oke. Aduh. Aduh. Kasih Kak Cila. Nah, Kak Okta lanjut aja. Oke. Bang, sebelum kita lanjut nih ya, kita tuh biar lebih akrab gitu, mau Oke. mastiin Bang. Ya. Abang ini sebenarnya dipanggilnya Bang Taufik apa Bang Topik gitu? Bang Taufik aja. Taufik Atau aja. Bang Opik juga bisa. Oh, Opik aja biar Nah, lebih iya. akrab. Bang Opik katanya Kak Iya. Cila. Oke, aja. Gini Bang, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, Iya. Bang Opik itu orangnya kayak gimana sih? Kalau saya orangnya itu seperti lebih banyak mencari hal-hal baru gitu kan. Oh. Jadi kalau benar-benar. misalnya saya belum memiliki hal baru, saya tidak akan merasa puas gitu kan. Tapi ya tetap saya bersyukur gitu kan. Nah, itu saya itu seperti itu orangnya. Wow, luar biasa banget Kak Cila. Nih Bang, di Indonesia kan memiliki banyak banget universitas nih Bang. Kenapa gitu Bang? Abang bisa sampai milih Universitas Nusa Putra dan memilih jurusan mesin. Oke, gini alasannya kenapa sebelumnya saya masuk ke Universitas Nusa Putra ini. Pertama, karena Universitas Nusa Putra ini walaupun misalnya kita ada di kabupaten gitu kan, Ya. tapi sekarang udah mau meningkat ke tingkat internasional gitu kan. Bener Sekarang itu kan banget. udah ada akreditasi internasional gitu kan. Jadi Iya. sebenarnya kita tidak menilai universitas itu dari maksudnya nama besarnya gitu kan. Iya, Tapi bener banget Bang. kita yang harus membuat nama kampus itu besar. Iya, jadi tergantung mahasiswanya Nah, ya itu. Bang. Berarti balik lagi ke diri sendiri. Nah. Iya, bener banget Kak Cila. Iya. Gini, waktu di kampus Ya. pasti ada dong waktu luang. Pasti ada. Nah, cara ngisinya gimana nih Bang? Kalau saya jujur kalau waktu luang pertama kalau misalnya lagi mood banget untuk belajar gitu kan, saya ngulik-ngulik apa yang belum saya tahu gitu kan. Dari pertama saya mengulik tentang mesin dulu gitu kan. Iya. Tentang perihal pemesinan apa sih yang nanti kedepannya akan saya pelajari gitu kan. Jadi Iya. nanti pada saat kita belajar untuk misalnya pada mata kuliah tersebut kita sudah paham sedikit-sedikit gitu kan. Jadi Iya, Bang. intinya pada saat mata kuliah tersebut kita tidak dari nol, gitu kan. Tapi kita harus mengulik sendiri kayak gitu pada saat. Tapi kalau Bagus banget. kita sudah tidak mood gitu kan, sudah intinya udah malas lah. Tahu lah gitu kalau lagi malas seperti apa, ya pasti Iya. rebahan gitu kan. Pasti. Lihat-lihat ya. Apalagi lagi online nah ya Bang. itu online gitu lah. Jadi ada prepare buat matkul berikutnya. Nah itu. Iya. Jadi kita harus siap lah.
Oh iya Bang, kan Abang ini terkenal dengan prestasinya yang luar biasa ya. Di apa sih mobil ramah lingkungan ya Kak Cila. Nah, cerita awal Abang memiliki motivasi untuk itu tuh bagaimana Bang? Sebenarnya saya udah dari semester 1 ya. Ngidam gitu kan, ngidam ya intinya ngidam teknik mesin itu seperti itulah gitu kan. Mau meningkatkan kualitas diri kita gitu kan dengan cara ikut lomba gitu kan. Yaitu saya itu pertama kali itu melihat gitu kan, melihat progres KMHE di Nusa Putra itu belum nyampe ke ranah perlombaan gitu kan. Hanya persiapan saja gitu kan, tidak nyampe ke ranah perlombaan. Nah, sekarang saya mempunyai tekad untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, kebetulan gitu kan, saya sekarang lagi pandemi, tapi pandemi ini bukan keuntungan gitu kan. Tapi kebetulan perlombaannya itu online. Jadi kalau offline itu kita harus membuat mobil utuh gitu kan. Tapi kalau misalnya online kita harus hanya membuat desain sama laporan gitu kan, laporan perhitungannya. Terus kita menggunakan motor apa gitu kan. Nah itu, jadi pertamanya itu saya itu sebenarnya diajak sama Kaprodi gitu kan. Fik, kalau misalnya kamu mampu gitu kan, karena kamu itu kemarin alasannya itu tidak ada biaya gitu kan, karena harus mobil asli itu kan harus ada biayanya. Nah sekarang coba buktikan gitu kan, sekarang tanpa ada biaya, coba perlihatkan kamu apakah mampu atau tidak. Nah saya buktikan deh gitu kan. Saya terus gitu kan, terus menggali seperti apa KMH itu, terus rule-nya itu seperti apa gitu kan. Nah saya jalankan di sana. Keren banget ya Kak. Keren banget Kak Cila, Masya Allah. Iya. Pasti dong ada pro sama kontra pada saat perlombaan waktu perlombaan itu. Kalau pro dan kontra sih ada ya. Kalau pro-nya itu banyak gitu kan, teman-teman gitu kan dari prodi lain gitu kan, atau dari prodi sendiri gitu kan yang mendukung gitu kan, banyak yang mensupport juga, apalagi khususnya dari prodi teknik mesin gitu kan, yang notabene-nya sama lah gitu kan, skillnya dengan kita, ya intinya mendukung juga. Tapi kalau kontranya itu dari perihal malah dari tim gitu kan, dari tim kita juga ada yang pro ada yang kontra. Itu perihal dia itu apakah real gitu kan mau masuk ke tim ini gitu atau tidak. Soalnya kan gini, dalam satu tim kita harus bekerjasama, bener kan? Bekerjasama itu ya, harus bekerjasama. Penting banget. Ya, bekerjasama itu penting. Nah jadi yang kekurangan di dalam tim kita itu sebenarnya dari kerjasamanya gitu kan, dari kerjasama, terus dari tanggung jawab per personalnya gitu kan. Kan setiap orang itu ada tanggung jawabnya sendiri dalam tim tersebut gitu kan. Jadi itu sih kontranya itu di sana gitu kan. Sampai saya menyerah karena teman-teman tidak, ya intinya hanya sedikit gitu kan yang mau membantu, tapi ya karena mungkin di dalam tim tersebut sudah terbentuk solidarity gitu kan, solidarity forever. Jadi kita tetap jalan gitu kan, walaupun realnya seperti itu gitu. Gitu sih. Dari mobil ramah lingkungan yang Abang buat sendiri nih Bang, maksudnya bukan buat sendiri sama tim Abang ya. Itu kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya Bang. Kalau misalkan apalagi udah dijadiin gitu Bang, udah pasti ada wujudnya gitu. Kira-kira seperti apa Bang? Sebelumnya, sebelum ke mobilnya gitu kan. Kan tadi tidak kenal maka kata sayang. Sebenarnya perkenalan dulu gitu kan, nama mobilnya itu apa gitu kan. Iya pasti gitu. Seperti itu Bang. Sebenarnya nama mobil kita itu Helang FV01. Wow. Terus tim kita itu namanya Ginusian. Ya udah tau lah apa itu Ginusian kan. Iya Bang. Nah kenapa kita mengambil nama Helang FV01? Kan helang itu bahasa Indonesia itu seperti elang gitu kan. Nah kita itu sebenarnya sebelumnya kita mengambil nama Eagle of Java kalau nggak salah. Jadi kita mengambil nama hewan yang ada di Jawa Barat gitu kan, khusus gitu yang ada di Jawa Barat. Nah jadi kenapa kita mengambil EV itu singkatan dari Electrical Vehicle. Nah itu Electrical Vehicle itu mobil elektrik intinya gitu kan. Terus kalau 01 itu generasi pertama. Nah jadi intinya yang FV01 ini adalah percobaan pertama. Jadi kalau misalnya ini gagal atau misalnya tidak memenuhi standar atau ya intinya harus banyak evaluasi lagi, nanti kita membuat FV02 gitu kan. Jadi terus sampai FV0 berapa yang nanti efisiensinya lebih baik, nah itu baru kita pakai. Oh keren banget ya. Nah jadi kalau untuk kekurangan dan kelebihannya itu hanya kita itu efisiensi dari listrik sih gitu kan. Listrik. Jadi listrik yang kita gunakan misalnya gini, kan kalau mobil
pada saat bergerak otomatis rodanya berputar. Iya, Nah, pasti. jadi roda berputar itu kita efisiensikan untuk bahan bakar selanjutnya. Gitu. Jadi otomatis listrik yang kita pakai itu lebih hemat. Gitu Lebih kan. hemat ya. Nah, tapi untuk kekurangannya di mobil kita itu tidak ada efisiensi cooler atau pendingin dari mobil tersebut. Otomatis nanti kalau misalnya mobil tersebut overheat, nah nanti akan mengurangi efisiensi energinya gitu. Nah, di sana aja sih. Keren. Gini, tadi aku kan dengar nih Kak Okta, Iya, ada Kak. yang kontra. Nah, cara supaya bangkit lagi dari keterpurukan itu. Iya, tersebut. dari Ya. down tersebut. Jadi intinya kita tidak perlu dengan cara saling egois gitu kan. Iya. Ya, walaupun saya gitu kan bukan sebagai ketua juga, tapi kita sama rata lah di sana gitu kan. Walaupun di sana itu ada angkatan 20 juga, tapi saya merasa bukan angkatan lah gitu kan, atau bukan tahun masuk ke sini yang membuat kita menjadi tinggi gitu kan. Tapi kita sama rata sama-sama mahasiswa gitu kan. Nah, saya ke teman-teman itu bilang bahwa ini tim kita gitu kan. Ini kita yang menjalankan, hasil juga akan kita yang menerima gitu kan. Iya. Kita mau pastinya. juara atau mau enggak itu hasil tim kita gitu kan. Iya. Bukan dari orang lain juga gitu kan. Jadi kita satu tim itu kita kerjasama gitu kan. Terus kan ada 7 orang ya di Iya. dalam tim tersebut, termasuk saya, dan juga 8 orang, ada 1 orang pembimbing gitu kan, pembimbing Iya. dari dosen teknik mesin juga. Nah, di sana itu kita berkumpul gitu kan, cari solusi kenapa gitu kan, apa kekurangannya gitu kan. Intinya kan kalau misalnya perihal di teknis gitu atau kita perihal materi itu bisa cari, tapi Iya. kalau kerjasama itu dari pribadi masing-masing gitu kan. Susah ya. Nah, itu Benar, susah. betul. Jadi kita harus berkumpul dulu, cari titik tengah gitu kan. Iya, Kamu sukanya apa gitu kan. Nah, kamu mau di mana sekarang? cari solusi Ya ya. gitu. Kamu mau di mana sekarang? Ya kalau misalnya kamu suka di sini, silakan cari sendiri. Iya. Kalau misalnya kamu suka di sini, cari sendiri. Jadi intinya faktor kenyamanan. Jadi buat anggota tim itu nyaman dulu gitu kan. Iya. Nyaman dulu. Terus intinya kita jangan saling egois, walaupun dia salah, bukan kita harus marahi gitu kan. Iya. Tapi kita kasih tahu. Kasih tahu. Tahu, oh ini tuh salah gitu kan. Caranya seperti ini. Jangan salah, kamu nggak bisa, udahlah gitu kan. Ya seperti itu. Itu Jadi, selalu mematahkan. Nah, mematahkan semangat. Harusnya kita membuat semangat yang baru gitu Iya, buat benar tim banget, tersebut, Bang. buat anggota tim Genusian ini gitu. Jadi Iya. jangan mematahkan lah intinya gitu. Keren banget, banyak ya pengalaman yang dapat kita ambil gitu ya, buat teman-teman juga pastinya. Nih Bang, kan Abang tuh pasti memiliki rekan-rekan khusus atau rekan-rekan lingkungan dan keluarga, terutama orang tua. Tanggapan dan dukungan mereka itu seperti apa Bang? Tanggapan pertama dari orang tua dulu ya. Iya. Jadi dari orang tua ini saat mendukung gitu kan, karena ini sekaligus menggali ilmu pengetahuan. Sebelumnya kan gini, kalau sebenarnya yang tim KMH ini seharusnya itu semester 7 atau semester 8. Ya? Intinya jadi nanti hasil riset dari mobil ini jadi skripsi. Nah, tapi karena kita masih semester pada saat itu semester 3 ya, awal-awal kalau nggak salah. Nah, kita juga persiapannya hanya 1 bulan. Dari saat pengumuman bahwa KMH akan dilaksanakan, kita baru persiapan 1 bulan. Ya alhamdulillah gitu kan, walaupun hanya 1 bulan, tapi kita masih menitipkan nama di nasional gitu kan. Iya, keren bahwa banget itu Bang. itu ada lah gitu kan. Iya. Nah itu, jadi tanggapan dari orang tua pun ya intinya bangga gitu kan. Pasti. Bangga dan sangat mendukung gitu kan. Walaupun ya sama-sama juga keterbatasan perihal fasilitas gitu kan. Soalnya kan kalau desain itu kan harus ada laptop gitu kan, harus ada fasilitas yang memadai gitu kan. Tapi alhamdulillah dari kekurangan tersebut kampus bisa menyediakan, bisa memfasilitasi juga gitu kan. Terus dari rekan-rekan semua, intinya dari mahasiswa gitu kan, mahasiswa Dinas Saputra khususnya, ya sangat mendukung lah gitu kan. Sangat mendukung dari moral intinya gitu kan. Ya semangat gitu kan, semangat harus semangat, pokoknya harus membuktikan ke universitas lain bahwa Nusa Putra itu patut diperhitungkan lah gitu kan. Iya, jadi bener banget. Kita itu kan gini, saingan di KMH itu yang paling berat itu ITS. Institut Teknologi 10 November. ITS kan, ITB sama
universitas negeri yang ya intinya namanya Terkenal besar gitu terkenal. kan. Iya. Tapi kita bisa lah hampir sedikit kan sejajar Iya, sama mereka gitu sejajar. kan. Nah itu kebanggaan yang dimotivasi sama teman-teman gitu harus seperti itu ini ya. Iya. Alhamdulillah sekarang bisa terjadi gitu. Dari tadi kita nanya-nanya mulu ya Kak Cila, biar nggak tegang nih Bang, kita minum. Oke. Kita minum dulu aja. Oke. Kak Cila, minum nggak? Haus aku mah. Kita lanjut ya Bang. Boleh. Nah, kata-kata yang bisa buat memotivasi Abang dari dulu sampai sekarang. Oke, sebenarnya ada banyak gitu kata-katanya gitu, tapi abang hanya pilih beberapa saja. Pertama, disiplin adalah napasku. Iya, Itu yang paling penting dalam hidup kita adalah disiplin. disiplin. Ya, disiplin terhadap waktu gitu kan, dan disiplin terhadap apapun itu. Terus untuk yang kedua itu ada kata-kata yang tentang orang tua gitu kan. Pertama, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk membahagiakan orang tua itu hanya sekali. Iya. Gitu kan. Jadi kita harus karena dari disiplin itu kita harus mempunyai tujuan seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita hidup tanpa disiplin, otomatis akan kacau. Iya, pasti. Misalnya tidak taat aturan atau tidak apa. Soalnya kan disiplin itu menaati aturan hidup sendiri gitu kan. Soalnya kita harus mempunyai planning per harinya. Iya. Misalnya jam segini harus apa, terus dalam seminggu ini kita harus mempunyai perkembangan apa misalnya dalam hidup kita itu. Jadi jangan sampai dalam satu hari itu tidak ada hasilnya buat kita sendiri gitu kan. Ya pertama dari ilmu gitu kan. Ilmu itu dalam satu hari harusnya bertambah. Kalau saya harus bertambah gitu kan. Terus kalau misalnya skill dalam satu hari itu minimal ada yang harus bisa gitu kan. Terus ada hal-hal baru yang dicari gitu kan pada saat satu hari tersebut. Ini seperti itu. Oke nih Bang, lanjut lagi ya. Boleh. Udah dari pertanyaan semua udah terjawab ya Kak Cila. Sekarang lebih ke inti dari semuanya nih Bang. Oke. Mungkin Abang bisa memberikan motivasi buat Nusa Putra ataupun mahasiswanya Bang. Oh, oke, siap. Iya. Kalau buat Nusa Putra sih ya, mantap gitu lah. Mantap Sekarang Bang. ya, intinya Nusa Putra itu udah mau bertahap ke tahap internasional Iya. ke global gitu kan. Itu juga kita harus apresiasi bahwa Nusa Putra itu tidak diam gitu kan. Iya. Nusa Putra itu mempunyai perkembangan gitu kan yang intinya kita harus ikuti gitu kan selaku mahasiswa. Terus untuk mahasiswa tersebut kita gitu kan, nama kita itu jangan besar oleh nama kampus, tapi nama kampus yang harus besar oleh nama kita gitu. Bisa mungkin ya, bisa paham mungkin. Jadi Bisa. intinya kita itu jangan bangga gitu kan dengan kita kuliah di nama-nama besar, misalnya di universitas negeri atau apa gitu kan. Tapi kita harus lebih bangga gitu kan bahwa nama kita lah yang nanti yang akan membesarkan nama kampus tersebut. Jadi intinya harus banyak berproses, harus banyak belajar bagaimana caranya kita berprestasi gitu kan. Bagaimana caranya kita mengukir nama kita di kampus tersebut gitu kan. Dan mengenalkan nama kampus kita di nasional atau di internasional seperti itu. Bener banget Bang. Kak, Iya Kak Cila? kita nih dari tadi tanya-tanya mulu. Iya, tegang pastinya Kang. Tegang banget. Tegang banget Bang. Terus pasti agak sedikit boring kan? Boring banget Kak Cila. Aduh, jenuh. Jadi, Cila udah siapin games. Iya, apa gamesnya Kak Cila? Nah, Sulit? Enggak? enggak, Oh, cuman enggak. jawab dengan cepet aja. Menguras tenaga? Tidak juga. Oh, tidak juga. Iya, betul. Oke. Gamenya cuman jawab dengan cepet, Yap. dikasih pilihan, tapi harus cepet jawabnya. Jawabnya Gak usah pakai mikir. Gak usah pakai mikir. Ya. Langsung spontan gitu ya. Ke depannya kalau saya jawab. Ya itu gimana nanti? Gimana Oh, nanti? gimana? Ya, intinya harus jawab cepat mungkin. Ya. Siap, boleh silakan. Kita mulai aja ya. Boleh? Sahabat atau pacar? Sahabat, Nikah muda atau karir? karir, Berhijab atau tidak? hijab, Akademik atau organisasi? berbit, S2 atau kerja? dua. Keren. Keren jawabannya. Barusan berhijab atau tidak itu saya yang berhijab atau gimana? Maksudnya kriteria- Pasangannya ya. gitu, kriteria buat pasangan ya Bukan pasti. saya kan yang berhijab, Bukan, kan? masa cowok jadi lekeh gitu ya. Saya salah jawab gitu. Ya Enggak, kali. enggak. Itu buat pasangannya ya, kriteria pasangannya. Baik pemirsa,
itulah perbincangan kita dengan bintang tamu malam hari ini, sangat memberi inspirasi dan motivasi. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa komen, like, and subscribe. Jurnalis Nuansa Media. Dan IG abangnya mungkin bisa di follow. Oh, di bawah ini guys. Oke. Susah penyebutannya. Oh susah, jadi di bawah ini ya guys, jangan lupa. Udah Kak Cila? Oke, bye-bye. Udah Bang, mungkin sekian dari kita. Oke. Makasih Abang udah mau jadi bintang tamu kita kali ini. Salaman, Covid. Hati-hati Bang. Ya.